Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ajaran kejawen yang sesungguhnya. Kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang utama, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Sejak dulu kala, orang Jawa memang mengakui keesaan Tuhan. Itulah yang menjadi inti dari ajaran kejawen itu sendiri, yakni yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau yang memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut oleh pengikutnya, sehingga kemudian dikenal terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen, di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Secara umum, kejawen sendiri merupakan sebuah kebudayaan yang mempunyai ajaran utama, yakni membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kini, kejawen telah banyak ditinggalkan, dan untuk sebagian orang bahkan dianggap representasi dari kekunoan. Tapi kenyataannya, masih banyak juga masyarakat Jawa yang menjalankan tradisi-tradisi hingga saat ini. Sebut saja ritual nyadran, mitoni, tedak sinten, dan wetonan. Nyadran merupakan upacara yang dilakukan orang Jawa sebelum puasa tiba. Wujudnya melakukan berziarah ke makam-makam dan menabur bunga. Kemudian mitoni. Tradisi ini diperuntukkan bagi wanita yang mengandung bayi untuk yang pertama kalinya, tepatnya di usia kehamilan 7 bulan. Ritual berupa siraman itu digelar. Lalu ada tedak sitan, yakni ritual yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan seorang anak agar dapat menjalani kehidupan yang benar dan sukses di masa depan. Sedangkan tradisi lainnya adalah wetona, yang mirip dengan tradisi ulang tahun. Hanya saja wetonan bisa dilaksanakan hingga 10 kali dalam setahun. Wetonan dilaksanakan sesuai dengan penunjukan waktu dalam penanggalan kalender Jawa. Sekarang masih banyak tradisi kejawen yang masih dilakukan oleh orang Jawa. Selain tentunya dilestarikan secara turun-temurun, namun terkadang mereka seperti kehilangan makna filosofis dari kejawen itu sendiri. Sehingga mereka melakukan tradisi kejawen, tapi hanya menganggap tradisi-tradisi itu sebagai kebiasaan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya kita melestarikan
dan bangga dengan adat istiadat khas Indonesia. Kejawen memang amat lekat dengan adat istiadat orang Jawa. Itulah sebabnya, walaupun kejawen telah banyak ditinggalkan, namun beberapa tradisi dalam kejawen masih melekat di masyarakat Jawa hingga saat ini. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman Kewalen atau kewalian atau zaman wali. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman Kewalen. Bahkan para wali tidak bersifat konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Sikap adaptif dan kompromis para wali dan dai di era Kesultanan Demak ini merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam Jawa. Fondasi paradigma dakwah kultural era Kerajaan Demak ini dilanjutkan Kerajaan Pajang, kemudian Mataram, dan kemudian puncak eksistensi kulturalnya tampak pada zaman kekuasaan politik di Surakarta dan Yogyakarta. Corak utama yang dikembangkan dalam mitisme Islam Jawa adalah tasawuf akhlakiyah dan laku-laku mitisme. Dalam kitab Wedatama juga terdapat ajaran-ajaran sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Di antara indikasi itu adalah inti ajaran yang ditekankan dalam serat ini, yaitu ajaran penyembahan atau ritual, 4 tingkat atau sembah catur. Istilah sembah catur ini pada dasarnya berasal dari ajaran tasawuf Islam klasik era kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, di mana penekanan terhadap tingkatan ilmu yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat begitu penting bagi para penempuh laku spiritual. Nampak dalam Mangkunegara IV membungkus tasawuf dalam konteks kultur Jawa. Sebelumnya pada era Demak, para wali telah memulai melakukan perubahan-perubahan, gubahan-gubahan, dan pengganti simbol-simbol dan nama Hindu ke dalam simbol Islam khas Jawa, sangat mewarnai corak fundament Islam kejawen yang sampai saat ini dapat dilihat dalam realitas kehidupan. Budaya pewayangan adalah salah satu indikasi sekaligus kehebatan para wali dalam melakukan adaptasi kultural Islam dalam konteks Jawa. Istilah Jimat Kalimasodo yang menjadi Jimat Kuntodewo, sang ketua Pandawa yang sekaligus Raja Amarta, adalah merupakan karya kreatif wali dalam adaptasi kultural. Kalimosodo dalam logat Jawa yang berunsur Arab yaitu istilah kalimat syahadat. Nama Hindu Arjuna diubah dengan nama Arab Jawa menjadi Janaka yang berasal dari sebutan Jannatuka atau surgamu. Nama Bima diubah menjadi Warkudara yang berasal dari istilah Wara'ah yang artinya kehati-hatian, salah satu makam dalam tasawuf. Begitu juga Semar dari Asmar, Petruk dari Fatruk, Togok dari Togut, dan sebagainya.